Perkenalkan, nama saya Reksi Andreo Gunawan dari kelas IF 10 dari IF 10 dari IF 403. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester dari rekayasa perangkat lunak dari kelas IF 603. Nah, di sini saya ada sebuah studi kasus dari Ibu dosen Cian Ramadona Hasaltine. Langsung saja ke pembahasannya. Oke, di sini saya akan melakukan analisa terkait diagram konteks dari sebuah aplikasi sistem peminjaman buku di suatu perpustakaan. Nah, di sini langsung saja. Oke, pada saat pendaftaran, identitas anggota diserahkan ke petugas untuk dicatat jika belum terdaftar, lalu dibuatkan kartu anggota. Oke, pertama-tama di sini diminta untuk langkah-langkahnya identifikasi entitas. Oke, identifikasi entitas. Sini entitasnya ada anggota, bagian pengadaan, sama pimpinan. Nah, entitas ini totalnya ada 3. Nah, kalau dari saya sendiri, berdasarkan analisa saya, pada saat pendaftaran anggota serahkan petugas untuk dicatat jika belum terdaftar, lalu buatkan. Oke. Bagian ini mungkin untuk entitas ditambah sih, anggota, bagian pengadaan, pimpinan, sama ditambah entitas seperti seperti entitas cukup dengan 3 entitas saja ya. Terus data apa yang perlu disimpan? Ada data anggota, ada data buku, sama ada data peminjaman. Ini diagram konteks 1, 2. Oke, baik. Setelah saya baca-baca, jadi pada saat pendaftaran, identitas anggota diserahkan petugas untuk dicatat jika belum terdaftar, lalu dibuatkan kartu anggota. Sini ada pendaftaran anggota. Ini berarti mengaruhi satu entitas. Pada proses ini, proses pendaftaran, proses pendaftaran itu ada entitas anggota yang terlibat. Oh iya, dan petugas ini juga termasuk entitas. Jadi harusnya di sini ada 4 entitas: anggota, petugas, bagian pengadaan, dan pimpinan. Oke, yang pertama itu, jadi pada saat pendaftaran itu ada entitas anggota dan entitas petugas. Nah, untuk dicatat jika belum terdaftar, lalu buatkan kartu anggota. Nah, kartu anggota ini berarti masuk ke data keanggotaan. Kartu data keanggotaan ya. Oke, saya coba analisa ini satu dulu dari atas ke bawah. Cara analisa saya kayak gitu. Oke, saat pendaftaran, jadi yang ada itu entitas anggota, bagian pengadaan, pimpinan, sama saya tambah lagi 1 petugas. Di sini ada petugas harusnya. Nah, kebutuhan fungsional kalau untuk saat pendaftaran itu yang dipakai, dia perlu validasi dulu ke data anggota. Apakah data keanggotaannya ada? Kalau tidak, maka didaftarkan.
Terus setelah didaftarkan, maka harus direkam data anggotanya. Nah, habis direkam, selanjutnya anggota itu bisa melakukan cetak kartu anggota. Nah, ini saya ada ide sedikit sih. Jadi ketika cetak kartu anggota, sebaiknya itu juga menambah RFID. Apa itu RFID? RFID itu Nah, jadi kartu keanggotaannya itu punya RFID untuk mengakses perpustakaan gitu misalnya. Nah, itu caranya di data anggota ditambahkan lagi atribut baru, atribut RFID. Nah, itu saran dari saya sih. Jadi ketika dia punya kartu keanggotaan, dia bisa masuk ke perpustakaan secara bebas, tapi tetap di wewenang dia karena dia punya RFID tersebut. Oke, untuk proses pendaftaran itu data yang perlu tersimpan hanya anggota saja. Selanjutnya untuk diagram konteksnya, ketika anggota di sini anggota kalau diagram konteks ini masuk ke dalam sistem pinjaman buku, kita cek di DFD. Nah, di sini lebih lengkap. Ini anggota, entitas anggota. Ini jika dia belum punya keanggotaan, maka dia harus melakukan daftar 1.0 dulu. Ketika mendaftar, otomatis di return kembali kartu anggota. Di sini kartu anggota sudah didapatkan, maka peserta tersebut sudah bisa melakukan proses peminjaman yang lainnya. Oke, itu untuk proses daftar. Itu baru proses daftar saja. Nah, di sini ini lebih detail. Nah, ketika dia udah terekam di sini, udah record, dia kan sudah punya ID anggota. ID anggota itu bisa dicari. Nah, setelah ID anggota ditemukan, rekamnya bisa tersimpan, dikembalikan ke entitas anggota, terus balik dan bisa lanjut ke proses cetak kartu anggota. Nah, di sini dia sudah punya kartu anggota karena sudah tersimpan di data rekam data anggota. Begitu. Oke, selanjutnya proses peminjaman diawali dengan menyerahkan kode buku pinjam dan kartu anggota ke petugas administrasi perpustakaan. Di sini ada pinjaman kartu anggota. Di sini ada 2 entitas ya. Ini saran dari saya. Entitas pertama itu anggota, terus entitas kedua itu petugasnya. Nah, ini kan namanya proses pinjaman. Proses peminjaman diawali dengan menyerahkan kode buku pinjaman. Oke, entitasnya ada 2 yang terlibat, ada anggota sama petugas. Ini saran dari saya, ada petugas di sini. Oke, untuk peminjaman berarti dari 1.0 ini pendaftaran ini udah terlewat karena dia sudah terekam pada keanggotaan peminjam buku. Nah, di sini fungsional yang terpakai itu rekam data buku dan cari data, tampilkan status buku, proses pinjaman kan kode. Karena di sini proses pinjaman diawali dengan menyerahkan kode, maka yang terlibat cuman rekam data buku karena dia harus mencari data buku tersebut. Di sini anggota, nah yang terlibat tuh proses info status buku. Info status buku ini berarti dia melakukan searching. Lebih lengkapnya lagi di sini. Nah, anggota dia perlu tahu kode buku pinjamnya. Di sini dia melakukan searching dulu. Ketika dia melakukan searching, misal mencari data buku, nah nanti status bukunya akan tampil di sini. Apakah statusnya ada, tersedia atau tidak.
Nah, ketika ada yang tersedia, dia bisa melihat tuh kode bukunya berapa. Nah, terus outputnya dikirim lagi ke anggota tersebut. Anggota tersebut jadi tahu bahwa ada buku ini statusnya demikian dan itu masih belum ada yang pinjam. Jadi dia bisa melakukan peminjaman buku tersebut. Nah, oke, 1, 2 sudah. Selanjutnya di sini petugas akan meriksa buku yang dipinjam. Jika ada buku pinjaman akan dicatat pada catatan pinjam buku, kemudian dibuatkan bukti peminjaman untuk buku untuk peminjaman. Tugas memeriksa. Nah, di sini ada entitas petugas, seperti yang saya bilang, harusnya ada entitas namanya petugas. Pinjam jika ada pinjaman. Oke, entitas petugas ini akan melakukan pencarian buku yang dipinjam. Jika ada, maka akan dimasukkan ke record data peminjaman buku. Kemudian dibuatkan bukti pinjaman buku untuk peminjaman. Entitas yang terlibat di sini hanya petugas dan ya, berarti dia masuk di cari dan tampilkan status buku sama rekam peminjaman. Rekam peminjaman, cetak buku, dan update buku. Oke, di sini ada 3 proses fungsionalitasnya. Kita lanjut langsung ke gambar DVD-nya. Yang terlibat itu 4.1, 4.2, 4.3. Nah, itu berarti di proses peminjaman. Oh iya, sebelumnya saya jelaskan di sini ada 3 entitas, anggota, pimpinan, dan bagian pengadaan. Terus ada proses-prosesnya 1.0, proses pendaftaran, proses peminjaman, proses rekam data buku, proses cari buku, dan proses pelaporan. Nah, di sini juga ada data anggaplah ini tabel data anggota, tabel data peminjaman, tabel data buku. Nah, oke, kita fokus lagi ke peminjaman. Nah, di peminjaman ini tugas akan meriksa buku yang pinjam jika ada bukti peminjaman buku. Jadi outputnya di sini harus bukti peminjaman buku untuk peminjam. Ada bukti, outputnya harus ada bukti. Oke, kita lihat di sini data yang terlibat ada peminjaman. Kalau dari yang saya baca, ini harusnya ada entitas petugas ya. Oke, saya coba. Awal-awal mulanya dari 3.0 dulu. Petugas melakukan fungsionalitas mencari status buku di sini. Nah, jika ada statusnya yang tersedia data buku tersebut, maka dikirimkan ke proses peminjaman. Di proses peminjaman ini nanti ada update data pada peminjaman agar recordnya tersimpan. Nah, setelah diupdate datanya, buku tersebut harus dilaporkan. Nah, setelah proses peminjaman, buku dari status ini dibuat tidak tersedia. Nah, nanti habis itu buku yang tadi dipinjam diberikan ke entitas anggota tersebut. Nah, menurut saya di bagian sini agak sedikit ambigu karena tidak ada proses peminjaman buku untuk peminjam. Ini ada kurang proses di sini.
Nah, itu dari saya. Nah, selanjutnya kartu buku disimpan petugas dan buku beserta bukti pinjaman diterima peminjam. Kartu buku disimpan petugas. Kartu buku disimpan petugas. Oh, sorry, ternyata ada di DFD level 4.0-nya. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Tadi apa ya? Kartu buku disimpan petugas. Kartu buku disimpan. Outputnya sama kayak tadi, peminjaman diterima peminjam. Bukti peminjaman. Bukti peminjaman. Oke, di sini prosesnya 5.0 4.0. Berarti masih di proses 4.0. Oke, di sini anggota, entitas anggota melakukan fungsionalitas rekam peminjaman. Diketahui data buku ada, maka bisa dilakukan proses peminjaman. Proses peminjaman ini update data peminjam, terus dicetak bukti peminjamannya. Nah, setelah bukti peminjamannya tersedia, jadi di sini ada dua data yang diupdate, data record buku dan data record peminjam. Nah, si peminjam ini melakukan update bukti peminjaman. Seperti itu. Lanjut. Buku-buku yang tersedia diperoleh dari bagian pengadaan. Sistem ini harus dapat menghasilkan laporan pinjaman untuk pimpinan dan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaan. Buku yang tersedia diperoleh dari bagian pengadaan. Di sini untuk bagian pengadaan ada di proses kelima. Iya, kelima. Nah, jadi bagian pengadaan itu adalah outputnya nanti prosesnya ada di pelaporan terlebih dahulu. Oke, pelaporan di sini siklusnya dari data peminjaman itu melakukan cetak laporan. Hasilnya nanti laporan peminjaman. Terus data buku ini juga, jadi data peminjaman dan data buku saling berrelasi, itu dijadiin laporan. Selanjutnya di sini buku, setiap buku bisa dicetak cetak daftar pengeluarannya. Oke. Nah, setelah proses ini selesai, otomatis outputnya nanti, output laporan ini nanti ke bagian pengadaan. Oke. Untuk bagian sini pendeskripsiannya sudah saya baca semua. Saya akan lanjut ke pemodelan data diagram EA. Nah, di sini ada 3 entitas. Sebelumnya yang saya rekomendasikan di sini ada 4 entitas: anggota, peminjaman, buku, dan ada petugas juga, data petugas. Nah, ini tabel anggota. Tabel anggota ini ada kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar. Nah, sekian tabel peminjaman, terus ada tabel buku. Jadi tabel anggota dengan relasi one to many bisa melakukan peminjaman. Nah, jadi misal satu anggota itu bisa minjam lebih dari satu peminjaman. Jadi satu anggota itu bisa melakukan 2 atau lebih peminjaman. Di sini ada relasinya itu one to many. Dari satu anggota bisa lebih dari satu peminjaman. Selanjutnya di sini ada relasi juga peminjaman dengan buku. Nah, di sini garisnya ada garis panah 3 dan satu garis tengah 1. Nah, ini cara bacanya many to many, relasi many to many.
Jadi peminjaman lebih dari satu bisa dilakukan peminjaman lebih dari satu bisa untuk lebih dari satu buku juga. Nah, relasinya berbeda ini, many to many. Jadi keduanya ini bisa lebih dari satu. Oke, seperti itu. Rumus data, spesifikasi. Oh iya, mungkin lebih saya detailin lagi. Di sini kode anggota itu adalah primary key-nya. Jadi ini tuh kode anggota itu cuman ada satu, jadi nggak ada duplikasi dan lain-lain. Kode anggota cuman satu. Nah, kode anggota itu digunakan untuk relasi dengan peminjaman. Menurut saya diagram ER ini masih kurang menjelaskan, karena harusnya di sini kalau ada kode anggota sebagai primary key, di peminjaman juga harusnya ada primary key dari kode anggota tersebut sehingga terjadi relational database. Oke, di sini ada aliran datanya. Peminjaman. Terus di sini primary key dari peminjaman itu ada nomor peminjaman. Terus di buku itu primary key-nya ada kode buku. Oke. Sini ada kamus data. Ini data store anggota. Nanti ini kode anggota plus nama anggota, tanggal lahir plus tanggal daftar. Oke, sesuai dengan yang ada di sini. Terus kalau buku itu ada kode buku. Oh, ini kode anggota primary key, kode buku primary key, no pinjaman primary key. Nah, sisanya itu kolom atribut biasa. Nah, ini aliran data. Jadi ID anggota nggak ada di ini aliran data. ID anggota itu nama anggota plus tanggal lahir plus no identitas. Menurut saya diagram ER-nya ini kurang lengkap, karena dari aliran data harusnya ini lebih sesuai. Di sini tidak ada kayak nama anggota, di sini tidak ada di ER-nya, baiknya ditambahkan. Terus ada status buku, tabel status buku itu ada kode buku, ada judul, dan ada pinjaman. Oke, jadi seperti itu. Terus di sini ada kamus data. Jadi kode anggota itu minimal 10 karakter. Maksimal 10 karakter juga. Seperti itu. Terus untuk nama anggota minimal 1 karakter sampai 25 karakter. Untuk tanggal lahir itu formatnya harus hari-hari, bulan-bulan, tanggal-tanggal. Nah, terus untuk stok itu angkanya integer dari 1 sampai 9. Stoknya cuma 1 sampai 9. Di sini ada karakter. Jadi ini untuk validasi. Karakter yang dibolehkan itu A sampai Z kapital, A sampai Z huruf kecil, 0 sampai 9, dan ini unik karakter yang diperbolehkan.
numerik, ini string dan ini integer. Di sini ada spesifikasi proses rekam data buku. Apa yang dilakukan pada rekam data buku itu perlu masukkan ID buku sama tabel buku. Nanti setelah diproses, outputnya adalah tabel buku ya. Nah, di sini begin membuka tabel buku, memasukkan ID buku, melakukan validasi. Jika tidak valid, maka akan menampilkan pesan rekam data tabel. Nah, di sini harus ada validasi dulu. Selanjutnya di sini ada proses rekam peminjaman. Inputnya itu kode buku pinjam, tabel buku, dan tabel anggota. Outputnya tabel peminjaman. Nah, sini input kode buku pinjaman, lalu melakukan validasi ke tabel buku dan anggota. Jika ID input kode buku pinjamannya tidak valid, maka akan rekam ke tabel peminjaman. Selanjutnya ini ada cetak laporan peminjaman. Input yang diperlukan kode buku pinjaman, tabel buku, dan tabel anggota. Output yang harusnya dihasilkan adalah laporan peminjaman. Di sini input periode laporannya, terus difilter data peminjamannya, while not of peminjaman do. Jika periode laporan ada, maka lakukan cetak laporan peminjaman. Pertama-tama itu ada proses membaca record peminjaman, terus nge-search ke tabel buku, simpan ke tabel temporer, lalu cetak laporannya. Selanjutnya di sini ada proses update buku. Itu apa aja yang perlu diinput? Pertama itu ada tabel pinjaman dan tabel buku. Outputnya adalah tabel buku. Di sini dia membuka tabel buku, minjam, get kode, nge-search tabel barang, hitung stok, melakukan perbandingan apakah ini sama. Jika sudah, melakukan update stok, lalu close table. Terakhir, cari data anggota. Oke, untuk mencari cari data anggota, perlu masukkan ID anggota dan tabel keanggotaan. Outputnya adalah hasil pencarian. Open table, input ID anggota, while jika tidak anggota, maka returnnya ID anggota sama dengan ID tabel anggota. Jika tidak ada ID anggota, maka tampilkan tidak ada. Sedangkan jika ada, tampilkan data anggota. Oke, sekian. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah perkataan.